Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala. Sobat RSNO dimanapun berada, jumpa lagi dengan YouTube RSNO dalam segmen Ngaji Ngopi, ngatur jiwa, ngolah pikir, noto hati, tradisi santri. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan bacaan kitab Ayyuhal Walad berikutnya. Ayyuhal walad, ayu syai'in hasilul laka min tahsili ilmi kalamin wal khilafin wa tibin wa dawawinin wal ash'ari wan nujumin wal arudin wan nahwi wa tasrifin ghairu tadyi'il umuri bi khilafi dil jalal. Ini ra'aitu fil Injili Isa alaihi salatu wassalam min sa'ati ayyudha al-mayyit ala janazati ila ayyudha ala safirin qabri yas'alukallahu bi'azamatihi minhu arba'ina su'ala. Awala wa yaqul abdi dhahartu manzaral khalqi sinina wa ma dhahartu manzari sa'ah wa kulla yawmin yanzuru fi qalbika yakuma tasna'u li ghairi wa anta mafun bi khairi amma anta fa asamu la tasma. Ayyuhal walad, duhai anakku, dawuh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, duhai anakku, apa yang kamu peroleh dari mempelajari ilmu kalam, perdebatan, kedokteran, sejarah, syair-syair, astronomi, perbintangan, ilmu arud, ilmu nahwu dan sorof, selain menyia-nyiakan umur untuk selain Allah yang Maha Agung. Aku telah, jadi ini dawuh atau wasiat Imam Al-Ghazali, bahwa dari besok di akhirat itu tidak bermanfaat ilmu yang telah kita pelajari, apalagi kalau ilmu itu hanya bersifat untuk keduniawian. Kau belajar ilmu kalam, ilmu perdebatan, ilmu kedokteran, sejarah dan lain sebagainya, selama ilmu itu tidak menjadikanmu takwa kepada Allah, tidak menjadikanmu dekat dengan Allah, maka dari mempelajari ilmu itu adalah kamu telah mensia-siakan waktumu. Karena seharusnya dari semua ilmu yang kamu pelajari itu harus mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu sendiri yang tidak mendekatkan kepada Allah ta'ala, maka ilmu itu tidak berguna. Nanti di akhirat, nanti di yaumil kiamat tidak akan ditanya apa gelarmu, apa pangkatmu, apa kedudukan jabatanmu, berapa banyak gelarmu, semuanya tidak akan tidak akan membawa manfaat, kecuali semua itu mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih menjadikanmu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berilmu apapun itu, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini diriwayatkan, di sini beliau mengambil dari kitab Injil Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa ini di situ diterangkan, kita sebagai umat Islam wajib yakin, wajib percaya bahwa Injil itu adalah salah satu kitab yang turunkan Allah. Ya, cuman kalau yang kita ingkari sekarang ini adalah Injil yang sudah banyak perubahan oleh tangan-tangan manusia. Ya, itu. Tapi kalau Injil sendiri yang asli, itu pun sebagai orang Islam wajib ya untuk percaya bahwa itu kitab dari Allah. Di sini terangkan
Sejak mayat diletakkan di keranda sampai diletakkan di samping kubur, maka Allah dengan sifat keagungannya akan menanyainya dengan 40 pertanyaan. Yang pertama adalah, wahai hambaku, kau telah membersihkan diri bertahun-tahun dari pandangan makhluk, berupaya agar terlihat baik di hadapan makhluk, dan tidak sedikit pun kau membersihkan diri dari pandanganku, tidak berupaya terlihat baik di hadapan Allah. Setiap hari Allah selalu melihat di dalam hatimu sambil berfirman, wahai, apa yang kau perbuat pada selainku, sementara kau dikelilingi kebaikanku, apakah engkau tuli tak dapat mendengarnya? Maksudnya apa? Berarti ini dimaksudnya dalam kehidupan ini kita sering terlihat baik, berpenampilan bagus, kita pakai sabun yang terbaik, kita pakai serak pakaian yang terbaik, kita pakai minyak yang terbaik, semuanya agar terlihat bersih, terlihat rapi, terlihat indah di mata manusia. Tapi apakah kita sudah berusaha membersihkan diri kita dari pandangan Allah? Kita berusaha terlihat baik di hadapan Allah. Kenapa? Karena setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala melihat diri kita, melihat di dalam hati kita, dan kita juga hidup dalam kebaikan yang Allah berikan. Kita hidup dalam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita sudah merasa dengan hal itu? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang kau perbuat pada selainku, sementara kau dikelilingi kebaikanku, apakah engkau tuli tak dapat mendengar? Sobat Rasul, oh di matamu berada. Ya, demikianlah pesan Imam Al-Ghazali. Mari kita berusaha. Ketika kita tampil baik, tampil bagus, tampil rapi, tampil bersih di hadapan manusia, maka kita harus berusaha juga. Sebisa mungkin kita harus tampil baik juga, tampil rapi, tampil bersih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah melihat setiap gerak kita, Allah melihat setiap keinginan yang tersirat dalam hati kita. Maka bersihkan diri, jangan hanya penampilan bersih di hadapan manusia, tapi juga bersihkan dirimu, hatimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup dikelilingi oleh kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat, membawa keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sehatkan tubuh kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu dibimbing istiqomah di dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.